kabar? Kayaknya kita sibuk banget nggak sih? Kan udah mau masuk pertemuan 12, terus mau UAS, terus tugasnya juga banyak. Ya, semoga tetap kuat aja ya teman-teman. Jadi kenalin dulu, di sini aku Nada, aku dari divisi akademik mau sharing contoh-contoh soal dari matkul FED nih. Nah, tapi sebelum kita ke contoh soalnya, kita mau lihat dulu, kita kemarin tuh belajar apa aja sih selama 4 pertemuan terakhir. Nah, ini adalah materi kita selama 4 pertemuan terakhir ya. Kalau pertemuan 8 itu masih ke eksplorasi, jadi kita masih ngitung hubungan antar variabel kualitatif. Terus kalau pertemuan 9 ini udah mulai ke visualisasi data. Ini bahas tentang taksonomi metode visualisasi data. Kalau yang 10 tentang persepsi visual, dan yang 11 itu tentang visualisasi data interaktif. Nah, jadi itu tadi adalah 4 materi kita selama 4 pertemuan terakhir. Dan kalau kalian mau lihat materi lebih lengkapnya, boleh cek di rangkuman pembelajaran rilis 3 ya. Di sana lengkap kok materinya. Terus kita lanjut ke contoh soal. Tapi di sini aku mau disclaimer dulu ya, aku bukan master gitu loh di FED ini. Tapi aku berusaha semaksimal mungkin, semoga jawabannya benar. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, teman-teman boleh koreksi ya, nanti boleh di kolom chat atau menghubungi kami di divisi akademik. Nah, kita langsung ke Excel aja ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Jadi ini ada data siswa kelas 5 sama 6 yang ditanyain tentang pendapat mereka pada topik tertentu. Nah, soalnya itu adalah bagaimana kecenderungan siswa kelas 5 sama 6 kalau nilai akademik jadi perhatian mereka. Jadi diukur pakai odds ratio sama relative risk. Terus yang B itu sama kayak nomor A, tapi bedanya itu yang B itu lebih pentingan pada kemampuan olahraga daripada akademik gitu. Nah, kita lanjut ke yang ke A dulu ya. Yang A itu pertama kita cari ini apa peluang masing-masing. Jadi kayak peluang yang akademik bagus itu seberapa. Caranya itu ya berarti siswa kelas 5 yang berpendapat akademiknya bagus ini segini, 50 dibagi total kelas 5, 72. Ketemu ini juga 22 per 72. Kalau ini itu berarti 69 per 97, yang ini berarti 28 per 97. Nah, ya ketemu kan peluang masing-masing, cari dulu odds-nya. Nah, odds satunya itu yang kelas 5 berpendapat bahwa akademik lebih bagus itu adalah ini. Jadi, peluang anak kelas 5 yang berpendapat akademik lebih bagus dibagi peluang yang berpendapat bahwa kemampuan olahraga itu lebih penting. Ya, ini sama aja, berarti ini 0,7113 dibagi 0,2887. Habis itu ketemulah odds rasionya sebesar 0,9223. Ini tuh odds 1 per odds 2. Tapi kan ini kurang dari 1 ya. Nah, kalau ini tuh berarti ini tuh kelas 5 tuh punya kecenderungan tuh segini daripada kelas 6 gitu. Nah, karena lebih kurang dari 1, kita balik lah. Jadinya tuh nanti maksudnya jadinya kelas 6 itu punya kecenderungan segini lebih besar daripada kelas 5 tentang pendapat bahwa nilai akademik bagus itu lebih penting. Nah, terus kita cari relative risk. Ini gimana? Ini tuh kayak peluang yang berpendapat kalau akademik bagus itu berapa jumlah siswanya. Jadi ini tuh kayak kan peluang ini tadi akademik kelas 5 bagi yang akademik kelas 6. Terus ketemu segini, karena kurang dari 1, kita balik juga. Ketemu 1,024. Ini nanti maksudnya itu siswa kelas 6 itu yang berpendapat akademik lebih bagus itu sebanyak 1,024 lebih banyak daripada siswa kelas 5 gitu. Nah, ini untuk kesimpulannya kayak tadi yang udah aku bilang, siswa kelas 6 itu memiliki kecenderungan 1,08 kali lebih besar untuk berpendapat bahwa akademik lebih bagus itu bahwa akademik itu lebih penting daripada siswa kelas 5. Tapi
enggak, bukan tapi sih. Terus untuk nilai relatif risk-nya itu sebesar 1,024 yang dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 6 itu yang berpendapat bahwa nilai akademik lebih bagus itu lebih banyak sebesar 1,024 kali daripada siswa kelas 5. Nah, lanjut ke ini. Yang B, ini juga sama aja kayak tadi. Siswa kelas 5 yang berpendapat akademiknya ini kayak ini, sama aja sih. Ini peluang ini tabelnya sama aja kayak tadi kita hitung. Cuma kita cari aja odds-nya. Odds satunya berarti kan anak kelas 5 yang berpendapat tentang kemampuan olahraga dibagi sama apa namanya siswa yang berpendapat akademik bagus kayak dibalik loh kayak tadi kan ini bagi ini dibagi ini sekarang jadi dibalik ini dibagi yang ini sama aja juga cuma kelas 6 ini bagi ini. Nah, udah ketemu nilai odds-nya odds 1 odds 2 kita carilah odds rasionya berapa. Jadi odds rasio itu kita ngukur ini kelas 5 dulu nggak apa-apa, kelas 5 per kelas 6 kan ini ketemu segini odds rasio odds 1 per odds 2. Kalau relatif risk itu peluang kemampuan olahraga. Jadi kayak apa namanya 7 per C8 mana sih C7 per C8 iya ini kayak peluang ini loh peluang ini dibagi ini peluang siswa yang kelas 5 yang memilih kemampuan olahraga dibandingkan kelas 6 yang memilih kemampuan olahraga. Nah, di bawah segini. Ini kalau udah bener dari satu mah nggak apa sih, nggak usah dibalik-balik. Tinggal kita interpretasikan aja. Kalau siswa kelas 5 itu memiliki kecenderungan 1,0843 kali lebih besar untuk berpendapat bahwa kemampuan olahraga itu lebih penting dibandingkan kemampuan akademik dengan siswa kelas 6. Nah, relatif risk-nya itu sebesar 1,0585 yang dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 5 yang berpendapat kemampuan olahraga lebih penting itu lebih banyak 1,0585 daripada siswa kelas 6. Begitu. Terus ini ada soal nomor 2. Ini itu ada tabel data perkembangan jumlah penumpang pesawat domestik dan kapal laut. Ini kita tuh disuruh bikin grafiknya, grafik dari ini. Nah, jadi kita buatnya gini aja sih. Nah, coba dulu ya. Pakai grafik garis, soalnya buat lihat perkembangannya. Ini besar. Ini kita pakai. Nah, nih, masukin aja tinggal. Ini tinggal kita adjust aja sih sesuai ya yang menarik aja lah intinya. Kasih ini apa sih kasih marker yang bulat aja. Ini juga kasih marker ini tuh buat lihat perkembangannya nih kalau yang ini sampai ini kesini turun ini kesini naik. Ininya kita juga ini juga biar ada apa namanya mana sih di mana ya pokoknya biar nggak ada jedanya apa biar langsung biar Januari Februari gitu kan ya satu nah Januari Februari Maret April kan ada semua datanya di sini tinggal diwarnain aja nanti diwarnain yang cakep ini diganti judulnya kayak misalnya perkembangan jumlah pesawat domestik dan kapal laut kayak gini nanti tinggal warnanya kayak atau mungkin nanti yang naik ini mau diwarnain buat lebih tahu nih kalau dari mulai Mei 2020 tuh udah mengalami kenaikan
bisa sih diwarnain, tapi nanti harus manual sih guys. Misalnya di warna apa ya, biru naik, hijau kali ini, terus ini juga, gitu deh pokoknya. Nanti diwarnain tuh dia tuh biar apa namanya, biar nandain aja kalau yang ini tuh mengalami kenaikan, udah mulai mengalami kenaikan. Kan ini kan penurunan, ini mengalami kenaikan gitu. Sama sih sebenarnya, sama kayak kita bisa nggak sih nyampein maksud dari gambar ini kepada nanti pembaca grafik kita. Nah, ini nih, ada data jenis ternak. Nah, kita ini nanti tuh mau dibikin apa ya? eh Kayak grafik apa yang bisa kita pilih, kita mau nampilin apa aja gitu loh. Kita bikin pivot table dulu. Nah, ini aku pilih, aku mau soalnya mau naruh di sini aja, jangan di new sheet. Nah, tahunnya aku mau jadiin ini baris, terus jenis caranya itu mau jadiin kolom, value-nya itu jumlah. Nah, udah masuk, terus nanti kita blok, kita bikin grafiknya. Grafiknya itu ini, mana sih? Line ya Allah, line, grafik line, grafik garis. Nah, ini kita keep dulu aja, nggak apa-apa. Kita taruh bawahnya. Mau ngilangin, ini yang ada tahun sama remove all. Nah, ini bisa kita tambahin chart title. Mungkin bisa tambahin kayak misalnya jumlah ternak ya. Jumlah ternak. Nah, ini kita pakai ini pivot chart analyze. Kita insert slicer ini tahun sama jenis ternaknya aja. Nah, nanti kita bisa milih dari sini. Nah, kita atur aja. Ini diwarnain juga sih biar menarik gitu. Ini cuma contohnya aja. Jadi misalnya kita mau lihat domba. Nih domba. Jadi domba apa namanya, jualan domba dari tahun ke tahun tuh kayak gini. Kuda misalnya sini-sini. Babi misalnya ada sapi potong mungkin mau lihat seberapanya. Gitu aja sih guys. Nanti bisa kalian kasih background kayaknya kayak apa namanya, di sheet baru kasih background, kasih kasih judulnya yang menarik, terus warnanya juga diwarnain yang bagus, itu bisa. Ini aku cuma nyontohin aja kayak gini. Terus yang terakhir ini ada contoh soal bikin piktogram. Ini ada sih di modul, cuma aku demoin aja sih biar mungkin ada yang masih bingung juga. Jadi pertama kita ini dulu blok copy ini, kita copy sini, kita buat tabel. Nah, ini tabel. Habis itu kita ke menu developer, terus kita insert kayak gini. Nah, buat aja gimana cara kalian. Misalnya ini aku tulisnya ini Departemen Keuangan. Ini aku copy, terus aku paste Departemen Keuangan, terus Departemen IT, aku copy juga, pastein jadinya ini Departemen produksi dah. Nah, ini di sini nih kita klik dulu, kita ke properties,
Nah, kita sellingnya diisi ini. Kita taruh di sini. Oke. Nah, kan udah kan? Nah, di ini, di kolom B8, kita tulis ini. Apa ya? VLOOKUP. 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 Lookup value-nya di ini, dikasih A8, terus table array-nya dari sini, dari yang alas ini. Terus full index 6. Ini kan tetap ya, jadi kita kunci dulu. F4 ditambah 1. Terus ini kita false aja. False tuh 0 ya, kalau false 0. Enter. Nah, kita sampai bawahnya di copy. Nah, udah mungkin bisa kita rapiin, jadi kita tengahin. Jadi kalau nanti teman-teman ganti, misalnya ke departemen IT, ini bakal ganti ke IT. Ini juga bakal ganti ke produksi. Nah, habis itu yang ini kita buat ini, piktogramnya. Pakainya ini, pas start bar. Nah, ini diklik dulu ke format data series. Nah, ini kita terus pilih filenya itu pakai picture. Nah, kita pilih nih insertnya. Terus pilih apa yang mau jadi ikonnya. Misalnya orang ya, kan kayak mau kita masukin orang. Nah, ini orang. Mungkin ya, bisa dimasukin ini. Nah, terus ini kan kayak ini loh, kayak nggak mencerminkan satu kan, jadi kita ubah dulu ininya jadi stack and scale width 1. Nah, jadi ini tuh kayak kalau kan ini di badan produksi yang usia segini cuma 1, ini cuma 3, ini berapa, ini tuh mencerminkan jumlahnya. Nah, kalau kita ganti ke ini, departemen keuangan juga sama aja, departemen IT, departemen produksi sama aja. Udah jadi piktogramnya. Nanti mungkin tinggal teman-teman ini sih, apa namanya, warna-warnain atau biar lebih menarik aja gitu. Terus kita balik lagi ya. Kayaknya tadinya ini kita belum bikin grafik deh. Nah, ini kayaknya bakalan kita bikin grafik aja, coba ya. Bikin grafik yang ini sih. Nah, sebenarnya ini tuh kayak mungkin ini juga bisa. Ini nih. Nah, aku lebih senang pakai ini sih. Kelas 5 sama kelas 6. Ini aja. Jadi nanti sebenarnya bebas ya teman-teman, bisa pakai apa aja. Mau pakai begini boleh, kayak gini. Yang penting tuh apa yang dari tabel itu bisa disampaikan ke pembaca gitu loh. Jadi pembaca tuh nggak usah mikir lama-lama buat tahu. Nah, daripada bikin pie chart 2 itu kan lebih baik pakai ini ya, dari pakai grafik kayak gini. Tinggal ini berarti dikasih judul aja, misalnya apa namanya, akademik bagus verse kemampuan olah olahraga siswa, di antar aja, siswa kelas 5 dan 6. Nah, boleh dipanjangin, ini juga boleh warnanya, jadi kan di sini tuh ketahuan loh. Jadi siswa kelas 6 itu jangan gini nih guys, mending ganti aja chart design yang, ini aja deh, yang masih salah. Chart aku jangan yang kayak gini, mending yang
kayak akademiknya bagus, itu pendapatnya. Gimana ya? Nah ini, tapi ini ada apa nih? Yang biru ini apa? Tak saya data dulu. Yang seharusnya mending kita remove aja. Nah, jadi ini adalah kelas. Oh gini. Select data. Ini akses labelnya. 56. Jadi ini kelas 5. Ini yang berpendapat akademik bagus ini segini. Nih, daripada yang olahraga. Jadi kan lebih banyak olahraga, apa lebih banyak yang akademik kan. Tapi lebih banyak lagi bisa kelas 6 karena ini lebih tinggi nih, lebih tinggi sedikit aja gitu. Kan mungkin bisa teman-teman ganti warna atau apa gitu biar lebih menarik aja sih, gitu aja. Ya udah, mungkin itu tadi yang udah kita kan tadi ada ini gitu, as ratio sama relative risk. Kita juga udah buat ini grafik garis. Ini juga grafik yang buat lihat-lihat per apa sih namanya? Per apa sih kalau ini ya? Per kolomnya. Dan terakhir ini buat bikin piktogram. Sama terakhir ini dan terakhir grafik dari soal nomor 1. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Nah, mungkin itu dapat membantu teman-teman ya. Semoga membantu. Dan aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ini. Dan mau minta maaf juga kalau tadi aku ada salah. Sekian dari aku. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Selamat belajar juga teman-teman. Dadah.